Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-29, hari Minggu Misi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka,
apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pelayan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 4-5. Mazmur indah ini adalah pujian syukur kepada Allah yang telah menciptakan semesta beserta segala isinya termasuk manusia. Sungguh indah karya tangannya, karenanya mari kita bersyukur dengan kecapi, bermazmur dengan gambus 10 tali, mari memetik kecapi baginya dengan sorak-sorai. Pujian syukur kita pada Allah tentu tidak terbatas hanya karena Ia telah menciptakan semesta dan segala isinya. Lebih lanjut, kita patut memuji Dia karena karya keselamatan yang ditandai dengan kasih dan pengorbanan total Kristus bagi kita, manusia yang berdosa. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan betapa lebar, panjang,
tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudaraku terkasih, perkataan Yesus ini mendahului sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang diremukkan dengan kesakitan dan tertikam karena kejahatan manusia di hadapan Allah dan sesamanya. Ia dihinakan, dihindari, dan tidak dianggap. Tetapi penderitaannya itu sebenarnya adalah kurban silih bagi para pendosa, bagi domba-domba yang sesat. Sebab yang dipikulnya adalah penyakit dan kesengsaraan mereka. Ganjaran yang dipikulnya mendatangkan keselamatan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menanggung semuanya itu sebagai ungkapan ketaatannya pada Bapa yang karena kasih-Nya berkehendak menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Yesus telah menjadi teladan sempurna sebagaimana seharusnya kita hidup bagi Bapa dan sesama. Teladan Yesus ini berbanding terbalik dengan kecenderungan dan praktek manusia umumnya yang mencari dan mengejar kuasa dan kedudukan sebagaimana ditunjukkan oleh dua murid-Nya, Yakobus dan Yohanes. Mereka mendekati Yesus dan memohon, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Kedua murid ini memahami Yesus dari sudut pandang kekuasaan, posisi, dan ketenaran raja-raja duniawi. Motivasi mereka dalam mengikuti Yesus juga jelas, yakni ingin berkuasa, memiliki posisi paling tinggi dan tenar dalam kegagahan tahta. Kecenderungan seperti ini tentu mengandung bahaya, membuat orang menjadi rakus dan sombong dengan kekuasaan seperti pemerintah atau raja-raja yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Situasi atau motivasi seperti ini pada awalnya rupanya lebih menarik bagi para murid, sampai-sampai mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudariku terkasih, ini bukanlah cara memahami Yesus secara benar, bukan pula motivasi yang sejati dalam mengikutinya. Yesus sendiri mempermalukan Yakobus dan Yohanes serta para murid lainnya dengan meminta mereka berpikir terbalik. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi murid Yesus yang sejati berarti berani mengikuti teladannya. Jika Yesus telah rela dan berani mengasihi dan melayani kita dengan pengorbanan dirinya, maka kita pun mesti rela dan berani menjadi pelayan seperti Dia.
Cara dan semangat hidup seperti inilah yang akan mendatangkan rahmat dan keselamatan. Kita akan hidup bersama Allah dan sesama dalam kepenuhan kasih. Ubi Caritas et Amor, Deus IBS. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.